Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para mahasiswa semester 2 UNU Blitar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah pemrograman komputer. Baik, pertemuan kali ini kita lakukan secara daring ya. Asinkron sehingga hanya satu arah saja. Dan mahasiswa hanya bisa mengakses lewat YouTube, kemudian blog nanti yang saya kirim linknya, kemudian handoutnya juga nanti akan bisa di-download di blog yang saya kirimkan linknya nanti ya. Baiklah, untuk pertemuan ke-9 ini ya, kita akan membahas tentang Excel dan VBA ya. VBA ini adalah Visual Basic Application ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Visual Basic yang mempunyai basis data di Microsoft Access ya. Terjadi kesulitan bagi mahasiswa untuk mempraktekannya ya. Dikarenakan banyak di antara kita yang tidak mempunyai, banyak di antara mahasiswa yang tidak mempunyai program Visual Basic. Ya. Kemarin yang kita gunakan adalah Visual Studio ini ya, Visual Studio 2019. Agak sulit mahasiswa mempunyai program ini. Sebenarnya tidak sulit karena ini adalah program yang free ya. Tapi karena kapasitasnya yang besar, kapasitas downloadnya yang besar, sehingga akan menyulitkan bagi mahasiswa untuk mendownload. Baik, tidak masalah. Nah, maka dari itu kita punya alternatif lain, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Pasti di komputer mahasiswa sekalian atau di laptop mahasiswa sekalian sudah menggunakan Office ya. Entah itu Office 2007, 2010, 2013, dan yang terbaru 2020 ya. Pasti sudah terinstall salah satu di antaranya. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa untuk tidak mempraktekkan mata kuliah kali ini. Karena nanti akan di dalam Excel itu akan terinclude VBA atau Visual Basic Application ya. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menampilkannya, ya, kita pahami dulu pengertiannya. Pengertian dan kegunaan ya dari Excel dan VBA ini ya. Yang pertama adalah Excel ini dia berfungsi sebagai database, baik itu input maupun output. Sehingga nanti kalau data itu sampean sekalian inputkan ya, nanti otomatis akan masuk ke Excel sebagai database. Begitu juga ketika nanti data itu sampean panggil menggunakan program interface-nya. Output-nya nanti juga akan terrecord di Microsoft Excel ya. Dan yang kedua adalah Visual Basic. Si Visual Basic di sini ini berfungsi sebagai penghubung ya atau user interface antara program yang mahasiswa sekalian buat dengan database yang ada di Excel ya. Sehingga nanti akan memberikan kesan yang mudah untuk diakses dan mudah untuk diinput. Kemudian apa yang bisa kita buat menggunakan program ini? Banyak sekali, tapi kita bisa menggolongkannya dalam dua aspek utama ya. Yang pertama itu adalah aplikasi untuk perkantoran ya, baik profit maupun non profit. Nanti bisa dibuat inventory barang, data login absensi, dan data pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk pada bidang bisnis ya, kita bisa membuat berbagai aplikasi juga. Salah di antaranya adalah aplikasi kasir, manajemen apapun ya, manajemen pekerjaan maupun manajemen keuangan untuk
Misalkan untuk kafe dan warung kopi, restoran, hotel, dan sebagainya. Tergantung di mana nanti mahasiswa akan berkecimpung ya. Kemudian bagaimana cara menampilkan VBA di Excel ya. Cara menampilkan VBA di Excel sebagai berikut ya, teman-teman mahasiswa. Buka dulu Microsoft Excel-nya. Ya, kita tunggu dulu Microsoft Excel terbuka. Agak lama ini karena sambil merekam ya. Oke, ketika sudah terbuka Microsoft Excel, ya kita klik New ya. Nah, pasti di Microsoft Excel mahasiswa sekalian tidak ada menu bar di sini developer ya. Maka developer ini nanti akan kita tampilkan. Developer ini akan memuat program Visual Basic ya, seperti yang tertera di sini. Ketika diklik nanti akan muncul program Visual Basic-nya dan kita sudah bisa memulai untuk membuat program interface ya di sini. Ya, saya close dulu. Nah, terus bagaimana cara menampilkan developer ini? Untuk Office 2013 seperti yang saya pakai ini ya. Ini klik di option ya. Lalu akan muncul action option seperti ini. Lalu pilih customize ribbon ya. Kemudian pada customize ribbon ini di menu developer ini sampean centang. Ya, kalau ini karena sudah saya centang tadi sudah tampil ya. Kalau saya hilangkan seperti ini nanti developer ini akan hilang sehingga perlu dicentang di developer. Kalau sudah selesai nanti oke ya. Ya kurang lebih seperti itu cara menampilkan Visual Basic di Microsoft Excel. Nanti lebih jelasnya dan lebih lengkapnya lagi silakan lihat di blog ya, blog yang linknya saya sertakan. Kemudian silakan download handbooknya ya. Baik, kita keluar dulu ya. Kita lanjutkan. Kemudian apakah dapat bermanfaat program ini nanti ketika kita lulus? Ya semua itu tergantung kreativitas mahasiswa ya. Karena sistem manajemen apapun bisa dibuat dengan menggunakan program ini. Dimanapun mahasiswa berkecimpung atau menggeluti suatu bidang, manajemen pekerjaan dan manajemen keuangan itu pasti dibutuhkan. Bahkan misalkan teman-teman berkecimpung dalam bidang ternak, misalkan ternak sapi kah atau ternak kambing, ternak ayam, manajemen program kerja itu sangat dibutuhkan ya. Bagaimana pakan itu diberikan, jadwalnya seperti apa, terus bagaimana pembersihan kandang, terus jadwal pembersihan kandangnya itu kapan ya. Itu sangat penting sekali karena nanti akan berpengaruh pada tumbuh kembang si hewan ternak yang kita pelihara ya. Misalkan itu. Misalkan juga kalau kita menggeluti bidang kita teknik mesin ya. Jadi misalkan pertokoan gitu kita menjual barang-barang spare part mesin misalkan atau spare part motor misalkan. Nah, manajemen barang ini harus kita punyai karena kalau kita tidak mempunyai manajemen barang secara digital dan hanya manual saja, ketika barang itu datang dan ketika barang itu keluar tidak akan termonitor dengan baik. Sehingga stokmu itu masih ada atau sudah habis, tidak bisa dipastikan ya. Makanya harus dibuat inventory barang.
Nah, kemudian aplikasi apa saja yang akan kita buat nanti pada perkuliahan kita ini ya. Kita hanya tinggal 4 pertemuan saja ya. Ini kalau sempat ini bisa kita buat semua ya. Baik itu inventory barang, manajemen penjualan, kemudian aplikasi kasir. Kalau waktu mencukupi nanti kita buat semua. Tapi kalau karena ini panjang-panjang semua nanti programnya. Kalau memang tidak mencukupi mungkin kita buat inventory barang saja. Nanti teman-teman mahasiswa biar bisa menggunakan ini sesuai dengan kreativitas masing-masing. Baik, kita lanjut ya. Jadi aplikasi apa saja yang akan kita buat nanti ketika mata kuliah ini adalah inventory barang, manajemen penjualan, aplikasi kasirnya. Beberapa aplikasi ini nanti yang memungkinkan untuk kita buat. Namun atas keterbatasan waktu dan pertemuan kita hanya 4, jadi mungkin saja kita hanya bisa membuat inventory barang saja ya. Kemudian kita masuk ke apa sih inventory barang itu ya. Seperti bahasan di depan tadi, inventory barang ini adalah pengaturan data digital ya, untuk barang yang masuk dan barang yang keluar. Sehingga yang mempunyai program ini dapat memonitor ya, barang masuk itu dari mana saja, kemudian jenisnya apa, jumlahnya berapa, itu bisa dimonitor. Dan kemudian ketika barang ini akan keluar misalnya, jenis barangnya apa, kemudian jumlahnya berapa, atau nanti misalkan perlu pengkodean, kodenya seperti apa. Ya, kemudian penerima atau pembeli barang ini siapa, itu bisa dimonitor dengan baik ya. Kemudian dalam satu program inventory barang itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah aspek desain tampilan interface utama. Desain tampilan interface utama ini akan berisi menu-menu utama ya. Biasanya itu menu inventory, kemudian menu insert dari penerima dan suplai barang, kemudian jenis barang, menu jenis barang, nanti speknya seperti apa, itu biasanya tertera di interface utama ya, menu-menu utamanya nanti akan dibuat di situ. Kemudian pengelolaan data Microsoft Excel ya. Pengelolaan data Microsoft Excel ini nanti akan menjadi media di mana barang yang masuk itu nanti akan tercatat, kemudian stok barangnya apa saja, lalu barang yang keluar itu juga nanti akan tercatat dengan baik di data Microsoft Excel ya. Fungsinya sebagai database. Database paham ya nanti mahasiswa. Database itu adalah data yang kapanpun ketika program itu membutuhkan data tersebut, maka dapat diakses langsung ke database. Gitu ya. Kemudian aspek berikutnya adalah pembuatan program interface ya. Nah, program interface ini ya kita buat menggunakan Visual Basic yang terintegrasi langsung terhadap Microsoft Excel tadi. Gitu ya. Di dalamnya nanti ada beberapa macam tools ya, di antaranya ada toolbox, ada command button dan sebagainya ya. Lalu pembuatan program Visual Basic ya. Nah, program interface yang sudah dibuat tadi, ya, tool-toolsnya itu perlu diberikan perintah bahasa pemrograman. Agar apa? Agar ketika kita menggunakan tools tersebut, ya, nanti tools-tools itu akan jalan sesuai dengan perintah si pengguna. Nah, pada kesempatan pertemuan berikutnya, mungkin yang akan kita bahas pertama adalah desain tampilan interface utama ya. Nanti kita akan buat detailnya seperti apa.
kemudian cara-caranya pembuatannya seperti apa, nanti bisa diamati di video pertemuan ke-10 ya. Baik, saya kira cukup di situ saja. Nanti untuk informasi yang lebih lanjut silakan kunjungi blog yang sudah saya kirimkan linknya ya, yang ada di SIM Unu Blitar. Kemudian bisa juga nanti di-download handbooknya ya, atau handoutnya ya. Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.